Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Keluargaku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita kembali dalam perbincangan agama kita, perbincangan ihwal akhirat kita, yang mana kali ini masih dalam pembahasan kita al-madkhal lil kitabi hadil arwah ila biladil afrah li Syekhil Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah. Keluargaku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada rekaman kita kali ini kita akan mengeluarkan beberapa faidah dan beberapa hal yang luput dari pembahasan yang telah kita lewatkan, dari beberapa hadis yang sudah kita rekamkan. Keluargaku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada rekaman kita yang kemarin, yang beberapa waktu yang lalu, kita telah menyebutkan hadis tentang 7 golongan dari kaum muslimin yang akan mendapat perlindungan di padang mahsyar, yang akan mendapat perlindungan di padang mahsyar. Dan kita telah menyebutkan maksud dari kata lindungan, ya, sebagaimana Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Al-Fath, Fathul Bari, itu menyebutkan bahwa lindungan yang dimaksud di situ adalah lindungan di bawah arsy. Kita sudah sebutkan. Yang kita mau tambahkan adalah bahwa kata 7 dalam hadis itu disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitabnya juga Al-Fath, bahwa 7 ini adalah 7 golongan besar umum, ya, yang diutamakan, ya. Tetapi ada dari kaum muslimin yang mempunyai kesamaan sifat yang mungkin saja masuk di dalam 7 golongan ini. Hal itu dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari. Beliau rahimahullahu ta'ala mengeluarkan hadis-hadis yang mutaba'ah, yang sejenis, ya. Beliau dapatkan bahwa memang ada juga beberapa yang mendapat perlindungan, ya, di luar 7 golongan ini. Oleh karena itu beliau menyimpulkan bahwa 7 golongan yang dimaksud dalam hadis ini adalah 7 golongan yang besar yang diutamakan. Tetapi bisa saja ada golongan-golongan lain yang ikut di bawahnya. Keluargaku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian pada kesempatan ini kita akan menyebutkan beberapa teks hadis yang terluputkan, yang kami lupa atau kami terluput dari bacaan. Ini juga sangat pentingnya pengakuan para nabi ketika didatangi oleh manusia. Mereka mengatakan hari ini Allah sangat marah, kemudian para nabi menyebutkan pelanggaran mereka. Ada beberapa yang sudah kami sebutkan, misalnya Nabi Nuh, ya, sudah kami bacakan, tetapi ada beberapa nabi yang kami luput dari bacaan. Di sana ketika manusia mendatangi Adam alaihissalam, Adam mengatakan bahwa hari ini Allah sangat marah dengan kemarahan yang belum pernah ada sebelumnya dan setelahnya. Kemudian Adam alaihissalam menyebutkan pelanggarannya. Adam berkata bahwa wa innahu nahani 'anis syajarah fa'asaituhu nafsi nafsi. Adam alaihissalam mengatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala melarangku dari sebuah pohon, namun aku melanggarnya. Sekarang uruslah diri kalian masing-masing. Ini yang dikatakan Adam ketika para manusia mendatanginya. Dalam riwayat yang lain, Adam alaihissalam menyatakan bahwa lastu laha, saya tidak berhak, itu bukan milikku. Kemudian Adam alaihissalam menyuruh manusia, idhabu ila Nuh. Manusia datang kepada Nuh, kita sudah ceritakan. Kemudian Nuh menyebutkan pelanggarannya, ya. Nuh juga mengatakan bahwa lastu laha. Kemudian Nuh mengatakan bahwa idhabu ila Ibrahim. Kemudian setelah manusia mendatangi Ibrahim alaihissalam, Ibrahim kemudian mengatakan perkataan yang sama dengan perkataan nabi-nabi sebelumnya. Dalam riwayat yang lain Ibrahim juga mengatakan lastu laha. Kenapa demikian? Karena Ibrahim, ya, menyebutkan juga pelanggarannya. Dalam hadis dikatakan bahwa wa dzakara kadzabatihi. Ibrahim kemudian alaihissalam menyebutkan kepada manusia 3 dustanya, 3 dusta, 3 pelanggarannya. Imam
An-Nawawi dalam Syarhul Muslim, beliau menjelaskan bahwa 3 pelanggaran yang dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam. Pertama, ketika Ibrahim sebagaimana dalam surat Al-An'am melihat bintang-bintang, ya, ra'a kaukaba qala hadza rabbi. Ibrahim mengatakan ini Tuhanku. Nah, ini pelanggaran pertama, ya. Ibrahim tidak tahu siapa Tuhannya saat itu. Namun ini yang menjadikan Ibrahim merasa takut dan merasa tidak mempunyai hak untuk memberi syafaat al-uzma. Pelanggaran yang kedua adalah Ibrahim alaihissalam ketika menghancurkan patung. Ketika menghancurkan patung, datang kaumnya melihat patung sudah terhamburan, mereka panggil Ibrahim, mereka katakan, siapa yang menghancurkan ini? Ibrahim kemudian katakan, yang menghancurkan itu adalah yang paling besar di antara mereka, adalah patung yang paling besar. Nah, ini dusta Ibrahim yang kedua, pelanggaran yang kedua. Ya, dusta yang kedua. Dusta yang ketiga, Ibrahim alaihissalam menurut Imam An-Nawawi dalam Syarh Muslimnya, hal itu juga dijelaskan dalam Al-Quran ketika Ibrahim alaihissalam diajak oleh kaumnya ber'id, Idul Aslam, merayakan hari raya para Tuhan, hari raya sesembahan mereka. Mereka mengajak Ibrahim. Ibrahim mengatakan bahwa inni saqim, saya hari ini lagi kurang sehat, lagi tidak enak badan. Nah, ini 3 pelanggaran Ibrahim alaihissalam yang menjadikan ia merasa tidak berhak untuk memberikan syafaatul uzma. Keluargaku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat dalam syarah yang lain, itu juga menyebutkan bahwa Ibrahim alaihissalam pelanggarannya yang pertama ketika ia berdusta, mengatakan bahwa yang menghancurkan patung-patung ini adalah yang paling besar. Ini al-kadzbu al-awwal, dusta yang pertama. Kedustaan yang kedua ketika Ibrahim mengatakan bahwa ini sakim, saya sakit, ketika diajak kaumnya untuk beridam hari raya para berhala. Kedustaan yang ketiga ketika Ibrahim alaihissalam memasuki kota Mesir, yang mana saat itu raja dari kota Mesir itu sangat suka merampas istri orang, bukan mengawini gadis tapi mengawini istri-istri orang. Ibrahim alaihissalam ketika diperhadapkan kepada raja itu bersama Sarah, ketika raja menanyakan kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, siapa di sampingmu itu? Siapa wanita cantik di sampingmu itu? Ibrahim mengatakan bahwa hiya ukhti, ini saudara perempuanku. Padahal Sarah adalah istrinya. Ini 3 kedustaan Ibrahim alaihissalam. Dalam hadisnya disebutkan wa dzakara kadzabatihi. Kadzabat itu artinya kedustaan-kedustaan. Kalau Ibrahim melihat kaukaba, melihat bintang, lalu Ibrahim mengatakan bahwa ini adalah Tuhanku, ini kelihatannya bukan bohong. Ya, memang seperti itu. Ibrahim masih belum ada ilmu, belum sampai ilmu, belum mengetahui Tuhan yang sebenarnya, belum mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Keluargaku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ibrahim berdusta dengan 3 dusta saja. Kedustaan yang berbilang hanya 3. Itu pun kehormatan istrinya yang dijaga, itu pun kemudian menjaga akidahnya. Tetapi begitulah Ibrahim alaihissalam dengan pelanggaran seperti itu merasa ketakutan, merasa tidak berani dan tidak pantas untuk berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Adapun Nabi Isa alaihissalam tidak menyebutkan dosanya, tidak menyebutkan pelanggarannya berdasarkan hadis ini, karena memang Nabi Isa an-nabiyyu al-mutahhar, nabi yang memang disucikan Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah itu yang bisa memberikan syafaatul uzma? Bukan. Adapun Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah diampuni dosa-dosanya. Ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Allah mengampuni dosa-dosanya sebelum dan setelahnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya Muhammad, adkhilil jannata min ummatika ma la hisaba 'alaihi minal babil aymani minal abwabil jannah." Ya Muhammad, masukkanlah dari umatmu siapa-siapa yang tidak ada hisab padanya, yang tidak ada hisab padanya dari pintu surga al-ayman, dari pintu surga al-ayman. Keluargaku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita fokus pada mala hisab alaihi, siapa yang tidak ada hisab baginya. Inilah kemudian yang disebutkan bahwa mereka ini orang-orang dari
umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang masuk surga tanpa hisab. Yang kalau kita lihat dalam hadis yang lain, hadis Ibnu Abbas diriwayatkan Sahihain Bukhari dan Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa nanti akan masuk surga 70.000 dari umatku tanpa hisab. Mereka inilah yang nanti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan membawa mereka dengan perintah Allah, dengan izin Allah. Setelah Nabi diizinkan Allah untuk menggunakan syafaatnya. Keluargaku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, 70.000 dengan umat Nabi Muhammad yang begini banyak, tergolong sedikit sebenarnya, sangat sedikit. Jumlah yang sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah umat Islam yang begini banyak. 70.000 dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus hingga kita saat ini. Nanti kita akan sebutkan ciri-cirinya, mereka yang masuk surga tanpa hisab. Ya, ada disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas. Tetapi ada kabar gembira yang kita mau sebutkan di sini, bahwa ternyata ada tambahan jumlah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari mereka yang akan masuk surga tanpa hisab. Hadis yang sahih dan disahihkan oleh beberapa a'immatul hadis, imam-imam hadis. Hadis Abu Umamah bahwasanya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha wa'adani an yudkhila min ummatil jannata 70.000 bighairi hisab. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepadaku 70.000 dari umatku masuk surga tanpa hisab. 70.000 dari umatku masuk surga tanpa hisab. Faqala Yazid bin Akhnas As-Sulami. Kemudian Yazid ibn Akhnas As-Sulami, salah seorang sahabat yang mulia, mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi ma ulaika fi ummatika illa kadzubabil ashab fi dziban. Demi Allah wahai Rasulullah, jumlah itu bagaikan lalat yang merah di tengah-tengah lalat yang hitam. Lalat yang agak kemerahan sangat jarang kalau kita bandingkan dengan lalat yang hitam yang pada umumnya. Jumlah yang sedikit, yang langka. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa inna rabbi qad wa'adani 70.000 ma'a kulli 70.000. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberi janji kepada saya, di setiap 1.000 dari 70.000 tanpa hisab, di setiap 1.000-nya ada 70.000 lagi. Berarti 70.000 dikali 70.000. Berarti 70.000 di setiap 1.000. Ya, 70.000 dikali 70.000. Jumlah yang mudah-mudahan saja kita bisa termasuk di dalamnya. Amin. Mudah-mudahan kita bisa termasuk orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Ya, jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, keluargaku, masuk surga tanpa hisab itu juga tetap akan melewati neraka. Tetap akan melewati sirat yang berada di atas neraka, ya. Dan di sana nanti akan kita bahas insyaallah. Keluargaku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa yang bisa kita jelaskan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada faedahnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.